Dari Kolose 1 ayat 1 sampai 14, saya ingin membahas orang tokoh bernama Epafras. Ia berasal dari kota Kolose, dimenangkan oleh Kristus melalui pelayanan Rasul Paulus. Saat Paulus mengadakan penginjilan di kota Efesus, Epafras ada di kota itu dan ia diselamatkan oleh berita Injil. Kemudian Paulus memuridkan Epafras. Epafras kembali ke kota kelahiran, menginjil di kota asalnya tersebut dan memenangkan banyak jiwa. Ada 3 hal yang saya bisa pelajari dari Epafras. Pertama, dibandingkan dengan Paulus, Epafras nggak ada apa-apanya. Jangkauan dan kapasitas pelayanan mereka berdua tidak seimbang. Nama Epafras pun hanya disebutkan 3 kali dalam Alkitab. Tapi bukan berarti pelayanan Epafras tidak penting dalam penyebaran Injil Kristus. Ini mengajar kita bahwa ada saat-saat di mana kita pun merasa pelayanan kita kurang atau bahkan tidak berarti. Jangan sampai kita putus asa atau berhenti. Tetapi mari kita contoh Epafras, meskipun tampaknya kecil pelayanannya, tetapi mari kita terus beri yang terbaik, tetap setia dalam melayani Tuhan. Ada sebuah kisah pertobatan saya ingin share di sini. Seorang teolog yang cukup ternama dan berpengaruh besar bernama Sinclair Ferguson. Teman-teman bisa search di Google. Bagaimana awalnya ia bisa mengenal Kristus. Kisahnya, ia diinjili oleh seorang yang bernama, sebut saja Mr. Weweh. Nah, Sinclair ini datang kepada Kristus melalui pelayanan Mr. Weweh. Yang menarik adalah bahwa Mr. Weweh ini bisa datang kepada Kristus karena sebagai seorang bos, ia tertarik terhadap etos kerja seorang bawahannya yang adalah pengikut Kristus. Bawahan ini berprofesi sebagai juru ketik. Jadi begini urutannya. Seorang juru ketik yang cinta Tuhan, menjalankan profesinya segenap hati, dan ia secara tidak langsung membawa bosnya datang kepada Kristus, dan bosnya ini melahirkan seorang teolog besar. Ini mengajar kita apapun peran profesi kita saat ini, sekecil apapun mari kerjakan dengan segenap hati demi Tuhan, maka ia akan menggunakan kesungguhan kita untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan besar demi hormat kemuliaan namanya. Kedua, di sisi lain, Epafras juga mengajari kita tentang sikap hati menyadari kapasitas. Sadar diri bahasa gampangnya ya. Saat melihat bahwa pengajaran sesat mempengaruhi banyak jemaat di Kolose, ia melapor ke Paulus dan meminta Paulus untuk menulis sebuah surat. Coba kalau ia sok jago, kalau ia sotoy, dia berkata mungkin gampang ini, bisa gua atur nih, bisa gua atasin sendiri. Tentu kita saat ini
tidak punya surat Kolose. Karena Epafras menyadari kapasitasnya, kita punya Kolose saat ini. Kita punya surat Kolose saat ini. Kita diberkati oleh kesadaran diri dari Epafras. Demikian kejadian ini mengingatkan kita untuk tetap rendah hati, tetap bisa koreksi diri, refleksi diri, mengukur kapasitas kita. Tidak malu untuk meminta bantuan saudara seiman. Tidak sombong rohani, tidak jaim rohani, tetapi terus kita rendah hati dan menyadari kapasitas kita. Ketiga atau terakhir, dari Epafras kita belajar bahwa Epafras melapor ke Paulus karena ia melihat pengajaran sesat telah memalingkan beberapa jemaat Kolose dari karya salib Kristus. Epafras orang pribadi yang sangat amat mengerti, menghayati berita salib, berita Injil. Maka saat dia melihat jemaat yang dia layani mulai hilang fokus terhadap berita Injil, terhadap sempurna selesainya karya Kristus, maka Epafras terbeban terhadap jiwa-jiwa ini. Kiranya ini pun mendorong kita untuk selalu mengutamakan Kristus, karya salibnya, dan saat melihat ada orang-orang di sekitar kita yang mulai kehilangan fokus terhadap salib, fokus terhadap Kristus, mari kita terbeban bagi mereka. Mari kita berjuang bersama supaya sebanyak mungkin orang-orang di sekeliling kita hidupnya dibaktikan, difokuskan untuk kemuliaan Kristus, didedikasikan demi salib Kristus. Puji Tuhan. Terima kasih. Amin.